Cerita ini dialami oleh temannya paman saya yang berprofesi sebagai penebang pohon untuk dijadikan kayu papan perusahaan. Pada tahun 2001, temannya paman saya diberangkatkan oleh perusahaan dari kota menuju hutan pedalaman Kalimantan beserta 3 orang rekan satu profesinya. Perjalanan mereka memakan waktu sangat lama karena kala itu hanya bisa ditempuh dengan menggunakan kapal yang terkesan sangat lambat. Dan setelah beberapa lama, paman dan rekan-rekannya pun tiba di sebuah kampung yang dihuni oleh saudara-saudara Dayak kami yang sebagian besar masih menganut agama Garingan atau kepercayaan dari para leluhur. Sesampainya di sana, mereka pun langsung menemui kepala adat atau sesepuh desa untuk meminta izin menebang kayu di hutan mereka. Memang sebelumnya, pihak perusahaan pun sudah permisi dengan para tokoh kampung untuk lahan yang ada di sana dan sudah diizinkan oleh para sesepuh. Tidak ada salahnya, kata temannya paman, untuk izin permisi lagi, karena siapa tahu nantinya mereka akan membutuhkan bantuan warga sekitar. Mereka pun menginap semalaman di kampung. Ketika pagi hari, mereka pun siap-siap berangkat dengan minta diantar kelotok oleh warga sekitar untuk mendatangi lokasi penebangan yang jaraknya puluhan kilometer dari kampung tersebut. Singkatnya, ketika sampai di lokasi, ternyata di sana sudah ada sebuah pondok kecil yang cukuplah untuk dihuni untuk 4 orang. Dan di sana juga tersedia peralatan tebang seperti chainsaw, mando, alat masak, beras, ikan asin, telur, dan lain-lain. Mereka pun bergegas masak dan makan. Setelah itu langsung beranjak untuk menebang pohon. Sejujurnya, kata teman-temannya paman saya, ketika baru menginjakkan kaki di hutan itu, dia sudah merasa tidak enak. Perasaan was-was dan merinding selalu menerpanya. Apalagi saat malam hari, suasananya sungguh sangat tidak enak. Padahal beliau ini adalah penebang yang sangat berpengalaman dan sudah kenyang hidup dalam hutan pedalaman. Namun kali ini terasa sungguh sangat berbeda, ungkapnya. Pada hari kedua mereka di hutan, tiba-tiba ada salah satu rekannya yang nyeletuk. Yang kurang lebih begini artinya, enak ya kalau ada perempuan di sini, pulang nebang kayu, kita langsung disiapkan makanan, tinggal makan aja lagi. Dan kedua orang lainnya langsung ikut berhayal dan mengiyakan guyonan tersebut, kecuali teman paman. Hus, nggak boleh bicara seperti itu di hutan. Intinya jangan sompral. Namun ketika temannya itu tidak mengiyakan teguran paman dan lanjut bercanda dengan candaan-candaan yang kotor. Sore pun tiba. Mereka pun langsung bergegas mengemasi alat-alatnya dan berjalan menuju arah pulang ke pondok. Saat dalam perjalanan, lagi-lagi teman-temannya paman mencandakan apa yang dia candakan tadi siang. Paman pun hanya bisa menghela nafas panjang dan istighfar. Singkatnya, ketika mereka sampai di pondok, tiba-tiba salah satu rekannya berteriak kegirangan, "Sanak, lihat sini!" Semua pun langsung bergegas menuju dapur pondok dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ternyata di sana sudah ada hidangan makanan yang enak-enak, seperti ayam panggang, ikan bakar, daging sapi matang, dan nasi panas hingga sayur mayurnya. Semuanya mendadak kegirangan dan bersiap-siap untuk makan, kecuali paman. Paman lebih memilih memakan nasi dan lauk pauk sisa tadi pagi. Sebelum mereka menyentuh makanan itu, lagi-lagi paman mengingatkan, "Tolonglah, jangan dimakan. Coba kalian pikir, ini hutan belantara. Dari mana asalnya semua makanan itu? Ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini."
Beberapa kali paman mengingatkan, namun mereka tidak peduli, seolah-olah sudah terhipnotis oleh makanan itu. Mereka pun kemudian berkata, yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Kalau kamu gak mau makan ya udah, ini rezeki loh, gak baik ditolak. Ya kan bisa aja, saat kita bekerja, ada warga desa yang sedang pesta, dan kita dianterin makanan ini. Tidak mungkin warga desa memberi sesuatu tanpa memberitahu kita. Mereka punya adab, tidak mungkin langsung meninggalkan makanan begitu saja di sini. Apalagi itu nasinya masih panas. Berarti baru-baru saja itu hidangan dihidangkan, kata paman menjawab. Lagi-lagi mereka tidak peduli dan asik menyantap makanan itu. Ah, lezatnya, timpal salah seorang di antaranya sambil mengacari paman. Paman pun tidak peduli dan lanjut makan makanan sisa tadi pagi. Tidak terasa sudah masuk waktu malam, dan mereka pun bergegas menggantung kelambu atau memasang kelambu guna menghindari gigitan nyamuk hutan. Mereka masing-masing memakai satu kelambu, dan kebetulan kelambu paman berada paling ujung atau paling pojok. Pondok yang ditempati paman itu kebetulan lantainya tidak berpaku, hanya dipasang ala kadarnya saja. Mereka tidak menggunakan tilam, hanya memakai lapik tikar untuk menutupi bolong-bolong. Lanjut ke cerita. Belum ada 30 menit, tiba-tiba ketika rekan paman sudah mendengkur, yang artinya sudah tertidur pulas. Paman pun heran dan merasa aneh. Malam kemarin hampir pukul 12 malam, mereka masih asik bersengkrama. Tapi malam ini, kok langsung tidur secara serentak? Tapi paman hanya berpikiran positif. Ah, sudahlah, mungkin mereka lelah, gerutu paman dalam hati. Paman pun mencoba memejamkan mata. Tapi 1 jam sampai 2 jam kemudian, mata paman tak kunjung mengantuk. Mata memang terpejam, tapi tidak bisa tidur. Namun, paman masih memejamkan mata, berharap agar bisa tertidur di malam itu. Di sela-sela waktu itu, tiba-tiba terdengar sayu-sayu suara wanita cekikikan, dan sebagian ada yang tertawa. Paman pun membuka mata dan mencoba fokus mendengarkan tawa itu. Apakah nyata atau hanya halusinasi? Tapi ternyata dia memang mendengarnya. Tawa itu memang benar adanya dan berasal dari dalam hutan. Beberapa menit berlalu, tawa itu kian mendekat, hingga akhirnya sangat dekat, dan mulai terdengar suara percakapan. Namun, paman tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Yang jelas, mereka seperti mau memperebutkan sesuatu, dan mereka pun sampai di mulut pintu yang hanya berpintu sebuah tikar. Paman yang mendengar itu, sejak tadi tak henti-hentinya merinding. Apalagi, kini para wanita itu sudah mulai memasuki pondoknya. Entah apa yang dilakukan oleh para wanita itu, gumam paman dalam hati. Paman pun bangun dan memperjelas pandangannya dari arah dalam kelambu. Semua tidak terlihat begitu jelas karena pondok yang paman tempati hanya diterangi oleh lampu tembok yang remang-remang. Namun terlihat ada 4 orang wanita yang berdiri dan berbisik-bisik dengan suara yang tidak jelas. Dan salah satu wanita itu mendudukkan badannya dan langsung masuk ke dalam kelambu yang berada persis di sebelah paman, di mana di dalamnya ada teman paman yang sedang terlelap tidur. Sebelumnya, ketika suara itu kian mendekat, paman sudah membangunkan semua rekan-rekannya. Namun mereka tidak kunjung bangun, seolah-olah mereka tertidur atau mati, tidur sangat pulas. Dan salah satu wanita itu pun langsung duduk dan masuk ke lampu yang berada persis di sebelah paman.
sementara 3 wanita lain masih berdiri, memperhatikan temannya yang memasuki kelambu temannya paman. Paman pun penasaran dengan apa yang dilakukan oleh wanita itu. Perlahan-lahan, tanpa suara beliau menunduk dan menyingkai sedikit bawahan kelambu, tanpa disadari oleh wanita itu. Saat melihat itu, jantung paman langsung berdegup kencang, dan tubuh beliau pun mendadak gemetar. Paman melihat sosok wanita yang sangat amat menyeramkan. Rambutnya sangat lusuh dan kukunya sangat panjang, dan terlihat giginya pun bertaring. Berkali-kali makhluk itu mengusap-ngusap air liurnya yang menetes sangat banyak. Dan tiba-tiba, sosok itu pun langsung membuka sarung yang digunakan oleh rekannya paman, hingga terlihat alat kelaminnya. Sesekali wanita itu cekikikan kecil saat meraba alat kelamin temannya paman. Dan tiba-tiba saja, tangan sosok tersebut langsung mencengkeram alat vital temannya paman dengan sangat keras hingga putus. Darah pun langsung menyembur membasahi kelambunya. Melihat itu, paman pun langsung perlahan-lahan menutup lagi kelambu tempatnya dia tadi mengintip. Di dalam kelambunya, beliau sangat gugup dan ketakutan atas apa yang dia lihat. Dia tidak mau mati dalam hutan seperti temannya itu. Di sela ketakutannya paman pun mencari akal. Bagaimana caranya agar beliau bisa lolos dari kematian? Dan tiba-tiba, wanita itu pun keluar kelambu temannya paman. Terdengar suaranya tertawa lepas, dan tidak lama berselang, terdengar lagi seperti suara orang makan. Paman pun memberanikan diri, mengintip sedikit dari kelambunya. Ternyata, sosok itu memang lagi makan. Dan dia memakan alat kelamin temannya paman. Melihat itu, beliau bertambah syok dan kembali rebahan pada posisinya. Dan setelah itu, remang-remang terlihat satu orang wanita lagi yang duduk dan memasuki kelambu sebelahnya paman. Wanita itu pun melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh teman wanita sebelumnya. Diremas dan ditariknya alat kelamin teman-temannya paman hingga putus. Lalu kemudian dimakannya. Anehnya, pada saat wanita itu meremas kelamin hingga putus, teman paman tidak sadarkan diri. Yang ada hanyalah awalnya mereka mendengkur. Dan setelah kelaminnya dicabut, dengkuran mereka pun langsung terhenti. Paman berpikir, mungkin mereka langsung meninggal saat kelaminnya dicabut. Satu persatu secara bergantian, sosok wanita itu memasuki kelambu dan mengambil hingga memakan alat kelamin rekan-rekan paman. Di saat ketakutan itu pula, paman mencari akal, bagaimana agar beliau bisa lari dari tempat itu. Paman pun teringat akan lantai pondok yang tidak berpaku. Lalu, dengan sangat hati-hati dan perlahan, paman pun mulai membuka papan lantai pondok tersebut, hingga akhirnya terbuka. Dengan tanpa suara, beliau langsung turun secara perlahan dan menutup lantai papan itu lagi. Setelah keluar dari bawah pondok, paman pun perlahan-lahan jalan menuju hutan.